Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini 24 Mei 2024 kita di sini akan mencoba menganalisa beberapa saham pilihan di grup Top Gainers di tanggal 20 hingga tanggal 22 Mei kemarin. Baik, kita mulai saja dengan emiten yang pertama. Di sini ada MBMA. Dari sisi teknikal, saham MBMA ini sebelumnya bergerak dengan pola trendline bearish. Terlihat di bawah sini sebagai area support di garis bawah dan garis atas sebagai area resistansi dari trendline bearish. Lalu untuk sekarang telah terkonfirmasi bahwa emiten ini sudah breakout di trendline bearish-nya ini. Terlihat dia sekarang berada di harga 650 dan area resistansi yang di breakout saat di harga 585 di sini. Tentunya untuk sisi teknikal di sini sudah terlihat bahwa harga sahamnya sudah mendekati area resistansi di 685. Lalu ada juga area support di sini di harga 605 dan ada area support juga di harga 530. Untuk sisi teknikalnya, selanjutnya kita coba cek dari analisa bandarmologi untuk emiten MBMA. Bisa kita lihat di sini ya untuk bandarmologinya sendiri dari emiten MBMA ini sangat menarik karena ada akumulasi dari bandar broker KZ, PB dan yang lainnya yang melakukan akumulasi lebih dominan dibanding yang melakukan distribusi di sini. Ada RF, YULG dan yang lainnya. Apabila kita cek di sini dengan broker KZ yang melakukan akumulasi di 610, kurang lebih tentunya dia memiliki di area support yang ada di sini di 605 sini. Mungkin sebelumnya area support ini pun kita buat sebagai area support dari bandarmologi. Kita ubah dulu, kita tarik ke 610. Maka dari itu di harga 610 ini bisa dijadikan sebagai area support dari bandarmologi dari bandar broker AZ. Sedangkan broker yang lainnya yang mengakumulasi juga rata-rata mereka memiliki di area harga 545 atau 550. Mungkin tepatnya di area sini. Di 550. Dan sekarang sedang berada di harga 650. Maka dari itu mungkin kesimpulan dari analisa dari emiten MBMA ini harga sekarang harga yang tanggung. Mungkin sekalipun mau beli bisa tunggu dulu untuk konfirmasi breakout di area resistansi atas. Tentunya mungkin di area sekitar sini resistansi atas di 730 sehingga dia bisa melanjutkan ke area resistansi yang ada
di candlestick yang atasnya lagi di kisaran harga 770, bahkan bisa kembali ke harga 940 mungkin untuk jangka panjangnya. Karena dia sudah terkonfirmasi melakukan breakout di trendline bearish-nya di sini. Tetapi apabila belum terkonfirmasi breakout di resistansi atas, mungkin lebih amannya bisa coba tunggu untuk menunggu penurunan kembali dan melakukan rebound, tentunya di area harga 610 atau di area harga support dari bandarmologi di 550. Itu saja mungkin analisa dari MBMA. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya yang masuk ke saham pilihan di top gainers, ada PANI. Untuk emiten PANI ini apabila kita lihat di sini area supportnya yang terus berubah di sini, terlihat seperti uptrend di sini. Tetapi dari sisi resistansinya dia perlahan terus melancip di sini. Seperti membentuk pola chart pattern triangle. Tentunya kalau dilihat dari sisi teknikal untuk emiten PANI ini sekarang sudah mendekati atau sudah di harga resistansinya, terkonfirmasi ingin melakukan breakout dan belum terjadi. Maka dari itu amannya untuk emiten PANI ini bisa coba tunggu dulu untuk rebound di area support candlestick ada di harga 5.100 atau tunggu konfirmasi rebound di area support dari chart pattern yang ada di kisaran harga 4.900-an. Lalu selanjutnya kita cek dari sisi bandarmologi. Jika dilihat dari bandarmologinya untuk emiten PANI ini menarik karena terlihat di sini ada bandar broker RF yang melakukan akumulasi signifikan dibanding yang melakukan distribusi. Untuk broker RF ini dia memiliki di area harga 5.400-an. Apabila kita tandai 5.438 ada kurang lebih di area sini. Tentunya di sini juga sebagai area support. Ada support dari candlestick juga. Maka dari itu di harga 5450 ini atau di 5425 di sini bisa dijadikan sebagai area support dari bandarmologi maupun dari sisi teknikal dari candlestick. Tentunya apabila terkonfirmasi rebound di harga 5425 bisa untuk tunggu dulu konfirmasi breakout dari area resistansi yang ada di area harga 5.600-an hingga 5.700. Apabila terkonfirmasi breakout, maka berarti untuk emiten PANI ini terkonfirmasi breakout dari sisi chart pattern triangle dan tinggal menentukan area resistansi berikutnya, tentunya ada di resistansi candlestick ada di harga 5975 dan ada di harga 6150 kisaran segini.
Tetapi secara keseluruhan untuk, emiten PANI ini masih sangat menarik untuk dilirik. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya, yang ketiga, yang masuk saham pilihan di top gainers ada Inco. Kita lihat di sini ya untuk, emiten Inco ini dia sebelumnya sempat bergerak dengan trendline bearish, terkonfirmasi breakout, lalu secara perlahan membuat pola uptrend hingga sekarang, di beberapa hari kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menyentuh kisaran hingga harga 5.200-an dan sudah mendekati area resistansi yang ada di area harga 5.300-an. Tetapi sudah, sepertinya saham ini sempat masuk ke analisa di beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang, saat dia melakukan, rebound di area support dari sisi candlestick yang ada di 4 Januari sini, dia melakukan rebound, maka dia mengkonfirmasi kenaikannya dari harga 4.400-an hingga ke harga 5.200, dan sekarang saham Inco ini sedang mengalami penurunan. Mungkin kalau dari sisi teknikal tentunya bisa coba tunggu di area harga 4.740. Di sini ada area support dari sisi candlestick yang ada di sini. Atau coba tunggu untuk rebound di area support dari trendline bullish yang ada di pola sebelumnya. Mungkin itu dari sisi teknikal. Selanjutnya kita coba cek saham Inco ini dari analisa bandarmologi. Apabila kita lihat, di sini ya dari bandarmologinya, dari emiten Inco ini masih menarik, untuk dilirik karena ada beberapa broker yang melakukan akumulasi cukup banyak di sini, bahkan terkonfirmasi lebih banyak dibanding yang melakukan distribusi. Dengan, rata-rata harga para broker yang melakukan akumulasi ada yang di 4.100, 4.300, dan 4.200. Maka apabila kita tandai di sini untuk rata-rata, para bandar broker yang mengakumulasi cukup banyak di sini, kita tandai di 4.300-an. Ada di kisaran harga di sini. Tentunya, apabila kita lihat di sini ya, untuk emiten Inco ini dari sisi support bandarmologi di 4.300 tentunya jauh dibanding harga sekarang yang di 4.900. Tetapi apabila dari sisi teknikal masih sangat menarik apabila karena di sini saham, Inco ini sangat rapih dari sisi teknikalnya untuk menentukan area support maupun resistansinya, maka jelas sekali apabila ada rebound dari sisi teknikal di 4.740 atau di trendline bullish yang ada di sini, tentunya bisa mencoba untuk membeli saham Inco ini, tetapi tunggu ada konfirmasi reboundnya dulu, candlestick rebound. Karena apabila kita memiliki di harga yang sekarang di 4.900 masih terkonfirmasi membuat candlestick merah di sini dengan penurunan sekitar 3%.
Dengan di sini apabila dilihat volumenya juga cukup kuat ya di bawah sini. Oke, cukup analisa dari Inco. Kita berlanjut ke emiten yang berikutnya. Yang keempat ada MKAP. Untuk emiten MKAP ini sebelumnya pernah masuk ke analisa kita juga, tetapi di sini terlihat dia melanjutkan kenaikannya di sini dari harga IPO-nya secara perlahan. Sekarang sudah mengalami kenaikan sekitar 200% apabila kita akumulasi. Dengan analisa sebelumnya untuk support dari teknikal ada di harga 288 dan waktu itu kita cek untuk bandarmologinya di kisaran harga 300-an para bandarnya. Lalu di sini terlihat ada area support barunya dari sisi teknikal di harga 382. Tetapi untuk bandarmologinya kita coba cek dulu. Untuk emiten MKAP. Di sini untuk emiten MKAP ini dikerek secara perlahan oleh beberapa bandar broker ya. Di sini ada YJ yang melakukan distribusi barangnya sehingga rata-rata harga dia di 274. Tetapi di sini untuk yang melakukan akumulasi terlihat banyak sekali broker yang melakukan akumulasi cukup banyak di sini. Tetapi apabila kita lihat ada 3 broker besar yang melakukan akumulasi lebih signifikan di rata-rata harga 296, untuk BK sendiri bahkan ada di rata-rata harga 326. Jadinya di sini apabila kita cocokkan dengan teknikal yang ada di sini, tentunya lebih amannya untuk saham MKAP ini bisa coba untuk tunggu dulu di area support dari bandarmologi. Mungkin ada di kisaran harga 326. Atau lebih amannya lagi coba tunggu di 288. Karena untuk harga sekarang di 462 tentunya jauh sekali ya dengan harga rata-rata bandar yang mengakumulasi. Jadi tentunya bisa coba untuk menunggu penurunan dulu, atau pasti ada jangka waktunya dia melakukan ARB secara bertahap hingga dia rebound kembali di area support yang pasti ditentukan oleh para bandarnya. Tentunya untuk sisi teknikal di sini ada area support di 380 yang bisa coba diperhatikan apabila emiten ini di kedepannya mengalami penurunan yang signifikan. Mungkin itu saja analisa dari emiten MKAP. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya di grup grup top gainers yang menarik ada SMGA di sini. IPO di bulan Januari sini atau Februari, tetapi dia mengalami penurunan hingga harga 94, tetapi sekarang terlihat secara perlahan dia sudah membuat pola uptrend-nya. Di sini juga sebetulnya dia sudah terkonfirmasi melakukan breakout dari sisi chart pattern triangle
yang ada di sini sebagai area support dan atas ini sebagai area resistansi dari emiten SMGA ini yang sekarang berada di harga 94. Tentunya sudah sangat menarik untuk emiten dari SMGA ini. Setidaknya dia apabila melanjutkan kenaikannya, di sini yang bisa dijadikan area resistansi ada di minimal di hingga harga 110 yang ada di sini. Dan apabila terkonfirmasi breakout di harga 110, tentunya dia bisa melanjutkan kenaikannya di resistansi yang berikutnya di 170 untuk kedepannya. Mungkin itu kalau dari sisi teknikal, tapi kita coba cek dulu dari analisa bandarmologi dari emiten SMGA. Untuk emiten SMGA ini ada MI mungkin di sini yang melakukan pendistribusian barang saat di IPO. Di rata-rata dia mendistribusikan barangnya di 116, ada MG dan lainnya juga di 111-an yang melakukan distribusi, tetapi di sini kita coba cek yang melakukan akumulasi atau bisa mungkin juga nyangkut di sini ada XL, CC, YP yang cukup banyak memiliki barangnya. Mungkin di sini emang bandar juga yang memiliki barangnya di rata-rata harga 113, 110 bahkan ada yang di 115. Makanya dia saat melakukan penurunan bahkan hingga sempat hingga harga hampir 60-an. Secara perlahan harga saham ini dikerek kembali ke harga atas. Tentunya untuk secara keseluruhan dari bandarmologinya pun masih menarik karena untuk rata-rata harga pun masih di atas dibanding harga sahamnya yang sekarang ada di 94. Tentunya apabila digabung dengan sisi teknikal, untuk emiten SMGA ini bisa memiliki di harga 94 ini, tetapi tentunya menggunakan money management. Takutnya dia melakukan retest kembali di area supportnya di trendline bullish yang ada di area bawah sini. Jadi kita bisa menambah barang dari SMGA ini, tetapi hati-hati apabila breakdown di area support dari trend lainnya, harus hati-hati atau bahkan bisa melakukan cut loss karena takutnya mengalami penurunan yang cukup jauh lagi ke bawah. Tetapi untuk harga sekarang dan dilihat di harga sebelumnya bahwa saham ini sudah mulai menarik diperhatikan karena terlihat pola trend line-nya mulai berubah dari yang sebelumnya ada dari trend line bearish di sini yang cukup kuat. Sekarang sudah berubah polanya secara perlahan membentuk pola trendline bullish, tinggal dia menunggu untuk istilahnya itu digoreng oleh bandar-bandarnya untuk naik kembali, setidaknya naik ke harga rata-rata mereka di 110 atau 113-an. Tentunya cocok dengan area resistansi dari sisi candlestick yang ada di 110. Mungkin itu saja untuk analisa hari ini. Analisa beberapa saham yang menarik di grup top gainers di 3 hari ke belakang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap konsisten menggunakan money managementnya, tetap konsisten dengan area resistansi dan area supportnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.